Buah yang satu ini sih, semua bagiannya bisa digunakan nih. Kalau buat ibu-ibu di rumah, olahan kelapa berupa santan penting banget loh untuk memberikan cita rasa gurih pada masakan. Santan gurih itu dibuatnya dari buah kelapa yang sudah tua. Dengan sentuhan teknologi, air santan yang tadinya mudah basi ini sekarang sudah bisa dibuat kemasan. Jadi lebih tahan lama. Bahkan ada juga nih yang dibuat bubuk. Katanya sih biar lebih praktis. Yuk kita kemon. Aduh, nyari kelapa di mana lagi ya? Masa semuanya sudah pada habis sih? Woi, Den, sini. Lagi nyari kelapa ya? Iya nih Pak Oga. Kok Pak Oga tahu sih? Tenang, Pak Oga masih ada stok. Tapi harganya mahal, Den. Loh, kok bisa mahal Pak? Ngambilnya nggak pakai dipetik, Den. Lihat nih, minggir Den, minggir. Hah? Iya. Ya, kok kecil-kecil? Yang gede dong Pak. Tenang, tunggu aja Den. Iya. Aduh, ini kelapa berat banget lagi. Aduh. Hah? Waduh. Pak Oga. Pak Oga nggak apa-apa Pak? Aduh, bos. Maaf, bos. Kelepasan kelapanya. Walah, ternyata ada paengnya nih ya di atas. Kalau gitu Unyil nggak jadi beli kelapanya Wih, banyak banget kan kelapanya. Untuk membuat santan, pilih kelapa yang sudah tua dan bertunas. Pisahkan yang busuk dan yang sudah pecah ya. Wih, cepet banget ya ngupas kelapanya. Dalam sehari, tiap pekerja di sini bisa mengupas sampai 300 butir kelapa loh. Kebayang gak tuh pegelnya? Apalagi dalam sehari ada lebih dari 1 ton kelapa yang diolah di sini. Semua harus dibersihkan termasuk kulit arinya. Pokoknya harus dipastikan daging kelapa yang mau dibuat santan benar-benar putih bersih. Gak boleh ada kotoran sedikit pun. Kalau sudah, sekarang tinggal diparut deh. Marutnya sudah pakai mesin kok. Di dalam tabung-tabung ini, daging kelapa diparut sekaligus langsung diperas sampai menjadi santan. Nah, kayak gini nih hasilnya. Cur, cur, cur. Wih, santan segar mengucur deras tuh. Belum selesai nih. Santan segar masih harus disaring dulu. Takut masih ada kotoran yang ikut. Terus ditampung di tangki-tangki besar ini deh. Di dalam tangki ini ada 3 proses. Pertama, proses parasi air kelapa. Gunanya untuk membuang minyak dan kotoran pada santan. Yang kedua, proses sterilisasi untuk membunuh bakteri pembusuk yang bisa bikin santan cepat basi. Terakhir, proses filling atau pengisian santan ke dalam kemasan. Semua proses produksi ini sudah diatur pakai komputer loh. Jadi, mesin-mesinnya sudah otomatis bekerja sendiri. Nah, kalau sudah sampai di tangki aseptik ini, santan kelapa siap dikemas. Santan dalam kemasan kayak gini praktis banget loh untuk membuat berbagai menu masakan. Tinggal tuang di masakan kayak gini, jadi deh rendang kerang yang super lezat. Dengan sentuhan inovasi, santan gak cuma berbentuk cair saja, tapi ada juga yang dibuat serbuk. Hah? Nah loh, jangan sampai ketukar sama susu bubuk ya. Ada beberapa cara untuk mengubah cairan santan menjadi serbuk. Salah satunya dengan teknik spray dryer, yaitu memanfaatkan panas dan tekanan tinggi untuk memisahkan partikel airnya. Cairan akan dipompa terlebih dahulu ke dalam mesin. Dengan bantuan gas nitrogen, kemudian cairan disemprotkan ke dalam tabung hampa bersuhu 120 derajat Celcius. Secara otomatis, kandungan air pada cairan akan langsung menguap dan menyisakan serbuk santan. Kekuatan filter atau aspirator akan menarik serbuk ini ke dalam tabung penampungan. Tuh, kelihatan kan? Kalau santan cair biasa bisa tahan selama 3 bulan, maka santan bubuk ini bisa tahan sampai 1 tahun. Soalnya, santan bubuk ini komposisinya 70% santan murni, dengan kadar lemak yang lebih sedikit dibandingkan santan cair. Berdasarkan hasil penelitian, dalam 1 sendok santan itu mengandung energi sebesar 35 kalori, setara dengan 100 gram buah stroberi.
Tapi kalau menurut Lembaga Kesehatan Jantung, 1 cangkir santan kelapa itu mengandung lemak jenuh 2,5 kali lebih banyak dari batas konsumsi harian yang disarankan. Itu artinya kita tidak perlu mengkonsumsi santan secara berlebihan juga ya. Karena batas asupan lemak jenuh harian itu sebaiknya tidak lebih dari 16 gram per harinya. Kalau cuma buat bikin masakan atau minuman kita jadi lebih kental dan gurih, kita sebenarnya hanya butuh beberapa sendok santan saja kok. Menyimpan bahan pokok yang tahan lama di bulan puasa ini, apalagi saat kita harus di rumah saja, memang penting. Tapi ingat ya, secukupnya saja. Kan nggak lucu kalau bahan pokok yang disimpan kelamaan jadi kadaluarsa. Yang nggak kalah penting, pastikan juga nutrisi dari bahan pokok memenuhi kebutuhan harian kita. Usai sudah episode Si Unyil hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya ya.